min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanallahu wa iyyakum. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan taufiknya dan pertolongannya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab kita, kajian kita dari kitab Al-Munirah fi Muhimmi Al-Misirah yang disusun dan ditulis oleh Ma'ali Syekh Ad-Doktor Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala wa ra'ah, yang mana Al-Munirah ini merupakan bait-bait syair atau syair yang disusun oleh beliau untuk menceritakan secara ringkas berkaitan dengan penggalan-penggalan poin-poin penting dari kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pada bait yang selanjutnya setelah sebelumnya kita menyampaikan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW dan peristiwa Ashabul Fil. Berkata penulis, yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala wa ra'ah, fi manzumatihil munirah fi yaumil itsnaini rabi'al awwali fi thani ashrihi hisaban awwili mustarda'an atamma ma'halimah arba'atal a'wami fi ghanimah. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin bulan Rabiul Awal tanggal 12, mustarda'an atama ma'halimah, dan beliau disusui dengan sempurna dengan seorang wanita yang bernama Halimah. Arba'atal a'wami fi ghanimah, 4 tahun, maksudnya 2 tahun masa menyusui, 2 tahun kebersamaan. Arba'atal a'wami fi ghanimah, 4 tahun bersama Halimah, maka penuh dengan ghanimah, keberkahan. Nah, artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keberkahan kepada Halimah. Nah, masyiral muslimin rahimanallahu iyyakum. Poin yang pertama yang disampaikan oleh beliau berkaitan dengan bait ini, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, ya, tanggal hari Senin. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian poin yang kedua adalah berkaitan dengan persusuan Nabi bersama Halimah bintu atau Halimah As-Sa'diyah. Yang pertama adalah berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalam tawil, ya, berkaitan dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada beberapa titik. 1, titik beliau dilahirkan dari sisi tahun. Adapun dari sisi tahun, para ulama seperti yang telah kita sebutkan, Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun Gajah. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah pada hari. Para ulama mengatakan Nabi Muhammad SAW lahir di hari Senin, ya, ketika disebutkan fihi yaumu wulidtu, di hari Senin adalah aku dilahirkan.
Kemudian setelah itu mereka membahas tentang bulan dan tanggalnya. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi di dalam Mukhtaras Siratir Rasul menyampaikan beberapa pendapat dan juga para ulama yang lain. Namun di sini pendapat yang dipilih oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dan ini juga disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili ketika menjelaskan Mukhtasar Siratir Rasul bahwasanya Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin. Adapun dalil dan argumen yang disampaikan Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin adalah asar yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dan juga diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya, bahwasanya keduanya yaitu Ibnu Abbas dan Jabir mengatakan wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan Yaumal Itsnain pada hari Senin Ats-Tsani Asyar min Rabiul Awal, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan Syekh Shalih Al-Utsaimin melanjutkan wa isnaduhu sahih. Adapun sanadnya maka ini sah. La yu'raf lahu ma mukhalifun minas sahabah. Tidak diketahui ada pendapat yang menyelisihi dari kalangan sahabat. Wa huwa qaulul jumhur, dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Cara pendalilannya yang digunakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin adalah yang mungkin jamaah sekalian pernah pelajari di pembahasan qaulus sahabi, yaitu adalah perkataan sahabat. Apakah perkataan sahabat itu hujjah atau tidak? Maka ada perinciannya. Di antaranya adalah kalau seorang sahabat berpendapat, seorang sahabat berpendapat, kemudian diikuti oleh para sahabat yang lainnya, maka ini ijma, maka ini adalah ijma dari mereka. Seperti yaitu qitalu riddah, memerangi qitalu mani zakah, memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, yang pada awalnya antara Abu Bakar dengan Umar berbeda cara pandang. Kemudian Umar mengikuti pendapatnya Abu Bakar, fakana ijma'an. Kemudian setelah itu menjadi ijma' di antara mereka karena pendapatnya hanya tinggal satu, yaitu adalah pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua yaitu adalah apabila sahabat berpendapat lam yu'raf lahu mukhalif, tidak diketahui ada pendapat ulama lain yang menyelisihi. Contohnya dalam hal ini adalah apakah wanita yang hamil dan menyusui mereka ketika tidak berpuasa apakah mengqadha atau membayar fidyah, mengqadha atau membayar fidyah. Maka dinukil beberapa pendapat dari kalangan sahabat, diantaranya Ibnu Abbas memfatwakan untuk membayar fidyah tanpa mengqadha. Maka kemudian beberapa ulama mengatakan ketika ada pendapat di kalangan sahabat kemudian tidak didapati penukilan menyelisihinya, maka kita memegang pendapat sahabat tersebut karena secara marotib ulama sahabat itu lebih tinggi dari yang lainnya. Contoh dalam permasalahan ini adalah apabila seorang wanita suci di waktu asar atau suci di waktu isya, apa yang harus dia tunaikan dari sholatnya? Apakah dia sholat
sholat asar saja, atau dia mengqadha antara zuhur dengan asar. Begitu juga yang suci di waktu isya, apakah sholat isya saja atau mengqadha antara maghrib dengan isya. Al-Imam Ibnu Qudamah, kemudian beberapa ulama yang lain dari kontemporer, ya, Syekh bin Bas dan yang lainnya, termasuk juga fatwa dari Abdurrahman bin Auf, memfatwakan bahwasanya wanita tersebut sholat dua waktu tersebut. Alasannya adalah li'anna waktuhuma wahid, karena waktu darurat antara zuhur dengan asar itu satu waktu. Nah, pembahasan tentang waktu darurat ini sudah lalu pembahasannya pada saat kita menjelaskan tentang waktu-waktu sholat. Nah begitu juga di poin ini, ya. Jadi usulnya adalah yang dipegang ketika ada suatu pendapat dari kalangan sahabat, kemudian lam yu'raf lahu mukhalif, maka pendapat itu yang dipegang. Nah, ini mungkin yang diamalkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam permasalahan ini. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian yang selanjutnya, ya, yang perlu diketahui juga bahwasanya dalam hal ini ada pembahasan yang lain yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan waktu, ya, berkaitan dengan waktu dan tanggal, ya, berkaitan dengan waktu dan tanggal, kemudian dan dalam pelaksanaan ibadah. Masyarul muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kalau kita lihat aktivitas atau kemudian hal-hal yang berkaitan dengan syariat Islam, atau kemudian berkaitan dengan sejarah, kemudian berkaitan dengan amal ibadah, itu tidak lepas atau setidaknya ada berkaitan dengan waktunya. Oleh sebab itu para ulama mengatakan, ya, contoh misalnya, ya, ada saat hijrah, kemudian nanti ada penaklukan kota Mekah, kemudian nanti ada Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir, kemudian nanti ada pelaksanaan ibadah haji, kemudian nanti ada Idul Fitri, kemudian nanti ada hari tasyrik. Itu seluruhnya melibatkan penanggalan. Ya, seluruhnya itu melibatkan penanggalan. Ini terjadi di tanggal ini terjadi di tanggal ini terjadi di tanggal hal tersebut. Maka dalam menyikapi hal tersebut ada 3 poin penting yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah ada sebagian ibadah yang memang jelas berkaitan dengan waktu dan ada nas yang menjelaskan tentang waktu itu, dan kaitan ibadah terikat dengan nas. Nah, ini poin pertama, Pak. Ya, satu adalah ada ibadah berkaitan dengan waktu dan ada nas. Nas itu apa, Pak? Dalil yang menyebutkan keterkaitan ibadah itu dengan waktu. Contoh, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Memang 5 kali dalam sehari. Tapi kita nggak bisa ijtihad. Kemudian nggak bisa diotak-atik atau kemudian dikreasikan sesuai dengan jam modern. Ya, jam modern sekarang orang aktivitas jam berapa, Pak? Ya, ada yang jam 6, ada yang jam 7, ada yang sudah keluar rumah dari jam berapa? Ada jam dari mulai pagi. Nah, seperti itu. Nah, maka ini kita mauquta karena Allah telah menyebutkan ini ada ibadah. Di hadis ketika Nabi Muhammad SAW Mi'raj disebutkan 50 jadi 5, disebutkan 5 saja. Tapi apakah yang 5 ini disebutkan waktunya? Belum. Penyebutan waktunya di dalam Al-Quran disebutkan global di surat tadi. Penyebutan tafsilnya disebutkan terperinci di dalam Sunan Tirmidzi ketika malaikat Jibril mengimami Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengatakan inna ma baina al-waqtain sholat. Sesungguhnya di antara 2 waktu ini adalah waktu sholat. Dikunci, itu nggak bisa. Begitu juga menyembelih kaitannya apa? Sebelum sholat. Menyembelih sebelum sholat, menyembelih setelah sholat,
fahiya shadaqatun minas shadaqat. Terhitung sedekah, tidak terhitung apa? Ya, tidak terhitung sebagai apa? Kurban. Nah, ini. Jadi ada ibadah atau kejadian yang berkaitan dengan waktu dan ada nas yang mengikat hal itu diikat dengan waktunya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ada ibadah yang disyariatkan berkaitan dengan waktu tapi tidak dikasih tahu waktunya. Ya, adalah ibadah berkaitan dengan waktu tapi tidak diberitahukan waktunya, yang ada adalah perintah untuk mencarinya. Nah, ini. Apa yang kedua? Ibadah berkaitan dengan waktu tidak dikasih tahu waktunya tapi dianjurkan untuk mencari waktunya. Apa itu, Pak? Lailatul Qadar. Ada. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mana dalil yang menunjukkan kudu dicari? Iltamisuha fil witri minal ashril awakhir. Cari Lailatul Qadar di hari-hari ganjil 10 malam terakhir. Oke, baik. Kemudian yang ketiga apa? Ada sebagian waktu yang Allah sebutkan ada kejadian di situ atau Rasulnya atau kemudian di dalam sejarah ada kejadian di situ, tetapi tidak ada isyarat tentang ibadah tertentu pada waktu-waktu tersebut. Ya, ada penjelasan tentang waktu, tetapi tidak ada isyarat tentang ibadah tertentu. Contoh, lahirnya Nabi, ya. Contoh apa? Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, penaklukan kota Mekah. Ya, tidak juga berkaitan dengan ibadah tertentu. Sampai orang Yahudi mengatakan kalau hari itu ini penaklukan kota Mekah. Kemudian yang ketiga, penyempurnaan syariat, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya. Itu ada waktunya, ada. Dijelaskan kejadiannya kapan? Iya ada. Tapi apakah ada penyebutan ibadah? Tidak. Jadi intinya sudah lengkap. Ya, yang terjadi imam masuk ke poin yang pertama sudah dikasih tahu waktunya kapan, atau masuk yang kedua yaitu suruh dicari sendiri, kemudian yang ketiga didiemin, tidak ada penjelasan waktunya dan tidak disuruh untuk dicari. Berarti apa? Didiamkan. Ketika didiamkan berarti tidak ada aktivitas ibadah tertentu. Silakan dicari, banyak ya kejadian seperti itu. Nah, masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Apalagi lahirnya Nabi Muhammad SAW itu didahului oleh irhasat yang panjang. Ya, kemarin kita sebutkan ya, irhasatnya dari mulai Abdul Muthalib masih bujang, ya, Abdullah menikah dan lain seterusnya sampai kemudian ya ibunda Nabi Muhammad SAW mengandung. Nah, jadi ini kesimpulannya adalah ya, terlepas dari apapun, apakah kalau menurut pendapatnya Syekh Shalih Al-Utsaimin, Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kalaupun beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin berpendapat demikian, tidak melazimkan mengkonsekuensikan aktivitas tertentu. Karena dengan kaidah yang keberapa tadi, Pak? Ketiga. Ya, ketiga. Mungkin ada kejadiannya, waktunya kemudian ada tetapi tidak disebutkan apa? Syariat khusus di situ. Nah, Allah Ta'ala bisawab. Jadi ketika Syekh Shalih Al-Utsaimin berpendapat 12 Rabiul Awal, ya menurut pendapat beliau yang sahih berdasarkan dua pendapat dari Jabir dan kemudian Abdullah bin Abbas, ya, kemudian beliau hanya menyampaikan di titik ini, kemudian tidak mengkonsekuensikan harus melakukan aktivitas yang lain. Allah Ta'ala ushab. Karena kenapa? Hanya menyebutkan sejarah, ya, tidak ada berkaitan dengan ibadah dan lain sebagainya. Nah, Allah Ta'ala ushab. Kemudian yang selanjutnya,
Yang selanjutnya adalah beliau mengatakan Nabi Muhammad SAW disusui oleh Halimah, ya, bersama Halimah 4 tahun, dan kebersamaan Nabi dengan Halimah memberikan keberkahan kepada keluarga Halimah As-Sa'diyah. Masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Berapa wanita yang menyusui Nabi Muhammad SAW? Berapa, Pak? Iya, pernah kita sebutkan berapa? Yang pertama siapa? Aminah. Yang kedua? Yang kedua? Budaknya siapa? Bukan. Budaknya Ummu Jamil, budaknya Abu Lahab, namanya Suwaibah. Suwaibah. Kalau Ummu Aiman yang menemani Nabi, artinya apa, Pak? Pengasuh. Ya, Ummu Aiman itu pengasuhnya yang nganterin, yang bawa pulang Nabi dari Abwa sampai kemana? Sampai balik ke Mekah. Nah, jadi yang pertama adalah ibunda beliau Aminah. Kemudian yang kedua adalah Suwaibah Maula Abi Lahab, dan yang ketiga adalah Halimatus Sa'diyah. Adapun yang pertama yaitu adalah ibunda beliau sendiri. Ya, disebutkan ya di beberapa literatur bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam disusui oleh ibunda beliau sendiri hanya beberapa hari. Ya, sekitar 3 atau kemudian 7 hari, artinya tidak lama. Ya, Nabi Muhammad SAW disusui oleh ibunda beliau. Kenapa? 1, merupakan kebiasaan pemuka wanita Arab bahwasanya bayi-bayi mereka dibawa ke Al-Qura, yaitu ke perkampungan, ke desa-desa yang satu, jauh dari hiruk pikuk. Kemudian yang kedua, ya, jauh dari banyaknya perputaran manusia. Kemudian yang ketiga, hawanya sejuk. Ya, maka seperti disebutkan sebelumnya, nasab Nabi Muhammad SAW dari jalur bapak dan hasabnya dari jalur ibu adalah pemuka-pemuka besar, orang-orang terpandang di Mekah. Maka kebiasaan orang-orang terpandang di kota Mekah adalah menyusui anak-anak mereka kepada wanita-wanita yang ada di daerah Al-Qura. Nah, sehingga beliau hanya beberapa hari disusui oleh ibunya, yaitu Aminah. Atau kemudian kata saya Ibrahim bin Ruhaili, auli amrin tari, atau ada hal-hal yang lain, ya, atau ada hal-hal yang lain yang biasanya mungkin umum terjadi pada sebagian wanita. Intinya Nabi Muhammad SAW disusui oleh ibunya hanya beberapa hari. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW disusui oleh Suwaibah. Suwaibah Maula Abi Lahab, atau mantan budaknya Abi Lahab. Disebutkan oleh Ibrahim bin Amir Ruhaili, lam yu'raf lahu sababun, tidak diketahui kenapa Nabi Muhammad SAW disusui oleh Suwaibah. Dan Suwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab yang pertama. Pada saat Nabi Muhammad SAW lahir, Suwaibah memberikan informasi kepada majikannya, yaitu Abu Lahab. Asy'arta biwiladati ibni akhika, apakah engkau tahu bahwasanya keponakanmu itu sudah lahir? Apakah kamu tahu putranya Abdullah itu sudah lahir? Maka awalnya Abu Lahab mengatakan tidak tahu. Ketika dikasih tahu oleh Suwaibah, Abu Lahab senang. Ya, Abu Lahab begitu gembira, begitu senang menyambut kehadiran keponakannya, yaitu siapa, Pak? Nabi Muhammad SAW ketika bayi. Ini awal cerita. Nanti ketika Nabi Muhammad SAW jadi besar, justru Abu Lahab menjadi apa? Menjadi benci, memusuhi Nabi. Abu Lahab meninggal, anaknya kemudian masuk Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Maka katakan oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili, masya Allah hidayatah.
Allah tidak berkehendak memberikan hidayah kepada Abu Lahab. Awalnya Abu Lahab senang dengan lahirnya ponakannya. Kemudian ketika ponakannya menjadi nabi, dia benci, bahkan sangat memusuhinya. Kemudian memerintahkan anaknya untuk menceraikan putri dari Nabi Muhammad SAW. Jadi anaknya Abu Lahab sama anaknya Nabi tadinya nikah, kemudian disuruh pisah atau cerai. Kemudian setelah Abu Lahab meninggal, anaknya tadi akhirnya masuk Islam. Awalnya dicintai, kemudian akhirnya ditinggali. Nah, ma'asyiral muslimin rahimanallahu. Jadi ini siapa namanya? Kaitan Abu Lahab dengan Suwaibah. Nah, ketika Suwaibah sudah merdeka, kemudian Suwaibah ini menyusui Nabi Muhammad SAW dan menyusui beberapa sahabat yang lain. Nah, disebutkan di dalam Sahih Bukhari, di dalam Sahih Bukhari, kemudian juga disebutkan di dalam Sunan Abi Dawud, di Sahih Bukhari di nomor 5101, kemudian di dalam Abu Dawud, Sunan Abu Dawud nomor 2506, bahwasanya salah seorang istri Nabi yang bernama Ummu Habibah. Kalau di sini nanti disebutkan Ummu Habibah Romlatun Hiyah. Ummu Habibah berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, halaka fi ukhti." Jadi Ummu Habibah ngomong kepada suaminya, Pak, yaitu Nabi Muhammad. "Halaka fi ukhti." Apakah engkau ingin menikahi saudariku? Jadi siapa namanya? Ummu Habibah nawarin kepada Nabi Muhammad untuk menikahi saudarinya, seperti itu. Qala fa'af'alu madza? Apa yang harus saya lakukan? Kata Ummu Habibah, fatankihuha, engkau nikahin saudariku, seperti itu. Kemudian kata Nabi, ukhtuki, saudarimu? Iya. Kata Nabi, atuhibina dzalik, dipancing lagi. Emangnya kamu mau? Emangnya kamu mau? Kamu suka kalau misalnya kamu ridho kalau seandainya aku nikah dengan saudarimu? Naam. Kata Ummu Habibah, beliau mengatakan, lastu bimukhliyah bika, saya nggak mau sendirian bersamamu. Maksudnya apa? Ahabbu man syarakani fi khairin ukhti, saya nggak ingin menjadi satu-satunya wanita di keluargaku yang mendapatkan keutamaan menjadi istri Nabi. Gitu. Jadi faktornya ternyata apa, Pak? Yaitu faktornya adalah isar. Ketika dia mendapatkan keutamaan, ketika dia mendapatkan kebaikan, dia nggak mau keutamaan dan kebaikannya ini hanya untuk dirinya. Bagaimana keutamaan dan kebaikannya ini juga dirasakan oleh orang lain. Itu. Maka dia katakan, Ummu Habibah mengatakan apa? Lastu bimukhliyah, saya nggak mau sendirian mendapatkan keutamaan ini. Ahabbu man syarakani fi khairin ukhti, dan sebaik-baik orang yang mendapatkan keutamaan itu saya ingin saudariku. Masya Allah, Pak. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW awalnya kaget. Atuhibina dzalik, dikatakan oleh di dalam Syarah Aunul Ma'bud, disebutkan Nabi Muhammad SAW menyatakan pertanyaan tersebut lita'ajub, karena kaget. Istrinya nawarin saudarinya. Kenapa seperti itu? Ini langka langka yang seperti ini. Maka kemudian ternyata jawabannya itu. Jadi faktor utamanya adalah ternyata pendorongnya adalah al-isar tadi, agar orang lain ingin mendapatkan kebaikan serupa dengan dirinya. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW pun menjelaskan hukumnya. Fa innaha la tahillu li, sesungguhnya dia tidak halal untukku. Siapa? Nah, di dalam riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya fa innaha la tahillu li, karena apa? Menggabungkan dua bersaudara. Kemudian selanjutnya qalat, kata. Nah, sekarang baru dijelaskan alasan yang lain oleh Ummu Habibah. Wallahi
laqad ukhbirtu annaka takhtubu Durrah binti Abi Salamah. Saya dapat informasi katanya engkau ingin menikahi putrinya Abu Salamah. Ya, katanya engkau ingin menikahi putrinya Abu Salamah. Maka kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW mengatakan bintu Ummi Salamah, anak perempuannya Ummi Salamah. Kata siapa namanya? Ummu Habibah. Iya betul. Maka kemudian Nabi menjelaskan, amma wallahi, demi Allah, in lam takun rabibati fi hijri mahallat li illa annaha ibnatu akhi minar radha'ah. Bahwasanya gak mungkin saya nikah dengan putrinya Abu Salamah. Alasan pertama, karena ibunya, yaitu siapa? Ummu Salamah, itu istriku. Dan saya gak mungkin, gak boleh atau gak halal untuk menikahi siapa? Putri sambung ya, putri sambung. Gak boleh menikahi putri sambung. Namanya kalau dalam bahasa Arab adalah Robibah. Jadi anak perempuan bawaan dari istri. Ya, anak perempuan bawaan dari istri itu namanya Robibah. Kata Nabi Muhammad SAW, wallahi, amma wallahi lam takun Robibati, kalau bukan karena dia adalah yaitu putri sambungku, sesungguhnya bapaknya, yaitu siapa? Abu Salamah, bapaknya si wanita ini, akhi minar radha'ah, bahwasanya bapaknya yang bernama Abu Salamah itu adalah saudara persusuanku dengan Thuwaibah. Ardo'atni, ya, Abah Thuwaibah, sesungguhnya aku dulu disusui oleh Thuwaibah, begitu juga dengan Abu Salamah, begitu juga dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi pada saat Thuwaibah menyusui, ada beberapa anak yang disusui. Yang pertama, Thuwaibah pada saat itu memang sedang mengasihkan putranya sendiri yang bernama Masruh. Masruh ini adalah air susu yang memang pada asalnya keluar untuk dia. Masruh ini anak kandungnya. Kemudian yang kedua adalah menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian yang ketiga yaitu adalah menyusui Abu Salamah. Kemudian yang keempat adalah menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah satu ibu susu menyusui beberapa bayi waktu itu. Nah, ini kaitannya dengan siapa? Thuwaibah. Kemudian setelah itu datanglah Halimatus Sa'diyah. Ya, ketika banyak wanita dari Taif, ya, Taif itu di mana, Pak? Nah, sekarang itu. Jadi Bani Sa'ad itu kabilah Sa'ad itu ada di Taif. Taif itu tempat mana, Pak? Yaitu kalau sekarang ada umroh tuh umroh plus Taif. Itu adalah kampungnya Halimah Sa'diyah. Kemudian di situ juga dulu siapa namanya? Ya, di situ juga dulu si Abu Lahab, siapa namanya? Abraha minta petunjuk jalan untuk membawanya ke Mekah. Nah, kemudian berkaitan dengan siapa, Pak? Berkaitan dengan Halimah disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad. Ya, dalam kitab Zadul Ma'ad disebutkan Ardo'athu Halimatus Sa'diyah bilaban ibniha Abdullah, bahwasanya Halimah bintu Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah ini pada saat menyusui Nabi Muhammad, dia sedang menyusui anaknya yang bernama Abdullah. Halimah punya 3 anak. Yang pertama namanya, yang paling kecil namanya Abdullah. Kemudian yang kedua namanya Unaisah. Dan yang ketiga, namun ini yang sering disebutkan, yaitu adalah Syaima. Nah, dilingkari Pak kata Syaima, karena nanti ada kisah yang begitu haru berkaitan dengan Syaima ini.
Jadi siapa Pak? Syaimah, Unaisah, dan kemudian siapa? Abdullah. Ya, kemudian disebutkan ya bahwasanya arda'atu ummuhu Rasulullah yauman wa wa inda ummihi Halimah wa kana Hamzah radi'a Rasul min jihatain. Begitu juga dengan Hamzah bin Abdul Muttalib, maka merupakan saudara persusuan Nabi dari dua ibu. Yang pertama adalah Suwaibah, yang kedua adalah siapa? Halimah. Oleh sebab itu, betapa sedih dan betapa hancurnya hati Rasulullah SAW, berdukanya hati Rasulullah SAW ketika mendapati siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib wafat. Ya, ini juga pernah kita sebutkan satu, bahwasanya pernikahan Nabi, ya pernikahan ayah Nabi yaitu Abdullah, ya dengan Aminah dan Abdul Muttalib dengan Halah, hari pernikahannya itu dekat. Yang kedua, antara Nabi dengan Hamzah lahirnya juga dengan dekat, karena pernikahan orang tua mereka dekat. Disebutkan oleh para ulama kisaran beda usia Nabi dengan Hamzah 2 tahun. 3, Nabi dan Hamzah disusui dengan satu ASI yang sama. Disusui oleh Suwaibah, disusui juga oleh Halimah. Ada kedekatan batin antara Nabi Muhammad SAW dengan Hamzah. Yang kelima, karena mereka seusia, mereka sepantaran, mereka ini senantiasa bermain bareng, kecilnya bareng, ya kecilnya bareng. Sampai kemudian Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul. Di antara orang-orang Quraisy yang awal-awal masuk Islam adalah siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Sekian lama Pak, dari mulai lahirnya juga dekat, kemudian usianya juga tidak jauh, kemudian yang nyusuinya juga sama, kemudian juga bermainnya bareng, kemudian juga ketika masuk Islamnya Nabi menjadi Nabi, kemudian tidak lama kemudian Hamzah masuk Islam. Begitu erat dan dekat kedudukan Hamzah di sisi Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika Hamzah bin Abdul Muttalib wafat dalam kondisi yang cukup mengenaskan dan kemudian memilukan pandangan mata, Rasulullah SAW begitu sedih. Kesedihan Rasulullah SAW itu tuh lama, sampai kemudian Wahsy yang kemudian membunuh Hamzah tersebut ketika masuk Islam, ilaika, jangan engkau ada di hadapanku dulu. Bukan kemudian gak suka dengan Wahsy-nya, tapi ketika melihat Wahsy ingat temannya, ingat saudaranya, ingat saudara sepuanya. Di dalam darah Nabi Muhammad SAW mengalir air susu yang sama juga air susu itu mengalir di Hamzah. Nah, masyaallah muslimin rahimanallah ya. Ini. Kemudian setelah itu masuk fase yang ketiga, Nabi Muhammad SAW disusui oleh siapa? Oleh siapa? Halimah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah di jilid pertama juz kedua halaman 280, disebutkan dari riwayat Ibnu Ishaq, ya, bahwasanya Halimah ibnatul Harits, ya, menceritakan qadimtu Makkah fin niswatin, saya datang ke Mekah bersama para wanita, annahunna kunna asyra niswa min Bani Sa'ad, jumlah mereka 10 orang, yatamisna bihar rada, mereka dulu mencari bayi-bayi yang ingin disusui, fi sanatin syabaha, pada saat itu musim paceklik di Taif, musim paceklik, butuh upah untuk menyambung keberlangsungan hidup di Taif. Maka mereka sangat berharap, qadimna ala atanin liqomro, kami qadimtu, aku datang naik
himar. Himar itu apa, Pak? Keledai. Hewan yang paling rendah di kalangan kendaraan bangsa Arab saat itu. Paling tinggi apa? Kuda. Di bawahnya onta, di bawahnya himar, keledai. Nah, naik keledai. Kanat azimat birrabi. Bahwasanya keledainya juga kurus sehingga lemah untuk ditunggangi. Wa ma'i sabiyun lana, dan pada saat itu saya bawa bayiku. Nah, ini bayi yang dibawa tadi namanya siapa? Abdullah. Nah, wa syarifun lana, begitu juga saya bawa onta yang sudah sepuh. Ya, kata para ulama, ontanya ini sudah kayak mau sudah sepuh, Pak. Sudah kurus, sudah tua, sudah lemes. Keadaan yamut kalau kata Syekh Ibrahim. Udah hampir-hampir apa? Semaput ini onta yang dibawa dari mana, Pak? Dari Taif ke Mekah. Ya, kemudian wallahi matabiddu biqatratin, itu onta enggak meneteskan setetes air pun, setetes susu pun enggak apa, Pak? Enggak. Ngenes banget, Pak. Wah, wa manana mulailatana, dan kami enggak bisa tidur. Lihat sifat kondisi prihatinnya keadaan Halimah saat itu. Dia sudah cerita apa, Pak? Musimnya paceklik. Dia bawa apa? Keledai. Kemudian ontanya kurus. Kemudian habis itu tua, nggak bisa apa? Netesin air susu. Yang selanjutnya, wa manana mulai kita itu jarang bisa tidur malam. Zalika ajma min sibyanina. Mana jidu fitha dimayuni, dari asiku itu tidak bisa mengenyangkan bayiku tadi. Nggak bisa, mah. Wala fi syarifina mayuhdi, dari susu onta juga nggak bisa ngenyangin bayiku yang bernama siapa? Abdullah. Lakinna narjul ghaith wal faraj, tapi kami berusaha untuk keluar dari mana, Pak? Taif ke Mekah untuk nyari lapangan pekerjaan. Kurang lebihnya gitu. Jadi keluar dari mana? Dari Taif ke Mekah supaya dapat apa? Bayi yang ingin disusui supaya dapat apa? Ujrah. Fakharatu ala atanin, dan seterusnya hatta syaqqa alaihim. Kemudian kita masuk kota Mekah. Wallahi ma alimtum minna imra'atun illa qad arada 'alaiha Rasulullah fatabah. Setiap 10 orang yang masuk dari wanita Taif tadi, seluruhnya itu udah ditawarin Nabi. Fatabah, semuanya nolak. Jadi kan tadi berangkat dari Taif berapa? 10 wanita. Seluruhnya sudah ditawarin, ini susuin bayi ini. Nolak, 1, 2, 3, sampai seluruhnya nolak. Enggak mau. Kenapa? Karena tahu Nabi Muhammad adalah anak yatim. Wa tarakna, kemudian ditinggalin. Fakulna ma'asa antasna ilaina ummah. Ibunya bisa ngasih apa? Ya. Inna narjul ma'ruf min abil walad, yang kita inginkan adalah kita dapat kebaikan dari bapaknya. Kalau dari ibunya kami bisa berharap apa? Kemudian setelah itu dikatakan ternyata semua teman-temannya dari Taif sudah bawa momongan, sudah bawa bayi yang ingin disusui, ghairi, kecuali aku. Falam najid ghairahu, aku nggak dapat siapa kecuali bayi ini. Fa ajmanal intilaq, kemudian aku dengan suamiku pun sudah bertekad untuk pulang. Faqultu li zauji, maka aku ngomong kepada suamiku Harith bin Abdul Uzza, wallahi inilah akrahu an arji'a min baini sawahibi laisa ma'i radi'. Suamiku, saya nggak mau pulang tanpa membawa bayi. Saya nggak mau pulang tanpa membawa bayi. La antalaqanna ila dzalikal yatim. Sungguh saya akan balik lagi, saya akan bawa anak yatim itu untuk pulang ke Taif. Suaminya ngatakan gimana? La alaik antafali. Silahkan. Kalau itu pilihanmu, lakukan. Suaminya mendukung keinginan apa? Istrinya. Fa'asallah an yaj'ala lana fihi barakah, masyaallah. Ini dukungan yang pertama suami tadi apa?
dihukum. Gak apa-apa. Kalau itu yang kau mau, lakukan. Yang kedua, suaminya doain siapa? Halimah. Kalau yang demikian, lakukan. Yang kedua, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan kepada kita melalui anak yatim ini. Fadhahabtu fa'akhadtuhu. Kemudian aku bawa, ya. Kemudian setelah itu aku bawa pulang. Sudah kan? Belum. Wallahi ma akhadtu illa anni lam ajid wairahu. Kemudian ketika aku pulang, hanya aku nggak bisa bawa-bawa apa-apa kecuali itu saja. Sudah kan? Sudah. Kita adzan dulu, insyaallah nanti kita lanjutkan setelah ini. Wassalamualaikum Muhammadin ala alihi wasallam. Fadil. Ya. Fadil. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Nah, masyarakat muslimin wal muslimat, kita lanjutkan. Yaitu akhirnya Halimatus Sa'diyah
membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suaminya mendukung, kemudian didoakan keberkahan. Selanjutnya disebutkan fa wallahi ma akhadtuhu inna anni lam ajid ghairahu. Kemudian fajitu bihi rahli fa aqbala alayya sadiyaya bima sya'a min laban. Ketika aku datang ke kendaraanku, ternyata tiba-tiba air susuku banyak. Ya, air susuku banyak. Fahaliba masyarib. Kemudian akhirnya si Abdullah, kemudian Nabi Muhammad SAW juga minum dari air ASI itu sampai kemudian kenyang. Faqama sahibi ila syarifina tilka. Kemudian suamiku pergi ke onta yang sudah tadi apa? Yang sudah tua tadi ya, syarifin lana. Yang sudah berumur tadi, pergi untuk mau pulang, ternyata ontanya ya itu sudah lahafil. Ternyata ontanya itu sudah gemuk. Kemudian juga air susunya juga banyak. Padahal tadi awalnya disebutkan apa? Ya, tidak meneteskan satu tetes pun susu. Lahafil, kemudian sudah. Fahaliba masyarib. Kemudian habis itu memerah susunya, kemudian minum. Fasyarib tuhawa rawina. Kemudian kami pun tidur dan kami pun tidur dengan nyenyak. Kata beliau, kata Halimah, fabit nabi khairi lailatin, seakan-akan itu adalah malam terindah kami. Masya Allah. Gak pernah apa Pak? Gak pernah kenyang sebelumnya. Nah ya, gak pernah kenyang sebelumnya. Oleh sebab itu disebutkan berkaitan dengan hadis ini Pak. Hadis sahabat bukan sahabat ya, disebutkan bahwasanya ada seorang yang sedang kehausan, kemudian turun ke mana? Ke sumur, kemudian dia minum. Ketika dia naik, dia dapati ada guguk yang apa? Yalhas, yaitu adalah menjulurkan lidahnya karena kehausan. Kemudian dikatakan laqad balagha hadzal kalab mithla ma balagha bi. Sesungguhnya guguk ini merasakan yang tadi aku rasakan. Fanazalal bi'ra, kemudian turun, famal khufaihi, kemudian mengisi sepatunya, kemudian dikasih ke guguk tersebut. Fasyakarallahu, faghfarallahu, Allah berterima kasih kepada hamba itu dan Allah mengampuni. Apa di antara faedah yang disampaikan oleh Abdul Aziz As-Sadhan dalam kitab beliau Arba'una Hadisan fit Tarbiyah wal Manhaj? Di antara faedahnya adalah orang kalau pernah mengalami kondisi tertentu, dia bisa merasakan itu Pak. Artinya apa? Kalau dia pernah merasakan sulit, karena dia pernah merasakan susah, ya, ketika dia melihat orang lain di kondisi yang sama, perasaan itu akan muncul. Karena saking awalnya Pak, jarangnya, dan itu bisa membawanya kepada syukur ni'am. Nah, di sini Halimah saking sekian lamanya nggak pernah kenyang, maka malam itu dikatakan seperti malam terindahnya. Kemudian kata suaminya, ya Halimah, wallahi inni la araki qad akhadti nasmatan mubarakah. Wahai Halimah, sungguh aku memandang dirimu telah membawa suatu anak yang diberkahi. Ya, kemudian setelah itu beliau pulang. Ya, beliau pulang sampai kemana Pak? Ke Taif. Kemudian pada saat usia 2 tahun selesai masa susuan, kemudian dibalikin ke mana? Ke Mekah, karena mendapati tadi arba'atal a'wami fi ghanimah, kebersamaan bersama Nabi itu memberikan makna yang sangat dalam, kemudian keberkahan yang luar biasa. Halimah bawa Nabi ke Mekah tapi ngerayu ibunya yaitu Aminah agar Nabi Muhammad kecil tetap diasuh lagi oleh Halimah, diperpanjang lagi. Ya sudah, kata Aminah, gak apa-apa, dibawa pulang. Akhirnya dibawa lagi pulang ke mana Pak? Ke Taif. Tahun ketiga, tahun keempat. Nah, pada tahun keempat tersebut ya terjadilah peristiwa apa? Pembelahan dada. Pada saat terjadi pembelahan dada tersebut, khawatir, kemudian Halimah bersama suaminya Harith bin Abdul Uzza membawanya ke Mekah
Kemudian ibunya kaget, Aminah kaget. Kenapa dibawa pulang? Gak apa-apa. Aminah curiga, nggak mungkin nggak apa-apa. Orang sebelumnya kamu sendiri yang minta apa? Yang minta diperpanjang, kenapa kemudian dikembalikan? Kemudian akhirnya buka suara cerita bahwasanya kejadian begini begitu. Apa jawaban dari ibunda Nabi? Wallah ma khiftu wala akhsha ma khiftu wala khashitu ala ibni. Demi Allah, saya tidak khawatir terhadap putraku ini. Insya Allah putraku nggak apa-apa. Dan yang kalian khawatirkan insya Allah tidak terjadi. Kenapa? Laqad ra'aitu wa ana hamilun lahu. Sungguh saya itu telah melihat pada saat saya ngandung. Apa itu yang dilihat, Pak? Nah, cahaya yang kemarin keluar. Ibna ibni hadalah mubarak. Sesungguhnya anakku ini adalah benar-benar anak yang diberkahi, anak yang penuh mendapatkan keberkahan. Dari makanya nggak khawatir itu siapa namanya, Pak? Aminah. Sudah 2 tahun, kemudian habis itu waktunya pulang, diminta lagi, nggak khawatir. Mungkin Halimah khawatir, tapi ibunya nggak khawatir. Akhirnya usia berapa? Ya, tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, ya, 4 ini bersama Halimah. Kemudian setelah 4 tahun dipulangin ke Mekah bersama ibunya Aminah. 2 tahun bersama Aminah, Aminah kemudian wafat. Nabi Muhammad SAW kecil cuma ditemani ibunya 2 tahun. 4 tahun bersama orang lain. Nah, masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Ini beberapa diantaranya. Kemudian yang selanjutnya, lalu bagaimana kelanjutan cerita mereka? Disebutkan di beberapa literatur, diantaranya Al-Bidayah wa Nihayah juga, kemudian juga yang dijelaskan oleh Syekh Ibrahim, bahwasanya suatu saat Suwaibah ketika Nabi Muhammad SAW ada di Mekah, ditanya, mana Suwaibah? Ketemu Suwaibah. Ketika ketemu Suwaibah, yafshrislaha, bahwasanya Nabi menghamparkan ridanya itu gamis bagian luar itu kemudian dihamparkan, kemudian Suwaibah disuruh duduk, ya, kemudian dijamu oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian di kesempatan yang lain ketika Nabi sudah berada di Madinah, kemudian datang orang dari Mekah tanya kabar, aina Suwaibah? Faqal innaha tuwfiyat. Suwaibah telah wafat. Kemudian setelah itu, ainal Masruh? Di mana Masruh? Putranya Suwaibah, teman sepesuanya Nabi. Faqala innaha tuwfi. Dia juga sudah meninggal. Fahazinan Nabi wa baka. Nabi pun sedih, kemudian Nabi pun menangis. Nah, ini berkaitan dengan Suwaibah. Lalu berkaitan dengan siapa? Dengan Halimah. Ya, dengan Halimah. Nabi Muhammad SAW terakhir ketemu Halimah usia berapa, Pak? Usia apa? 4 tahun. Akhirnya pisah tuh. Halimah kembali ke Taif. Nabi tetap di Mekah. Sampai ketika Nabi Muhammad SAW nikah dengan Khadijah. Usia berapa tuh? 25. Berarti berapa tahun gak ketemu Nabi dengan Halimah? Berapa? Sekitar 21 tahun. Maka pada saat Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah, ya, dan Khadijah adalah wanita yang kaya, terhormat. Harith bin Abdul Uzza dan Halimah juga bersama putranya Abdullah datang dari Taif kemana? Ke Mekah. Nah, kemudian ketika datang, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan yauman, pada saat itu Nabi sedang duduk. Faja'a abuhu minar radha'ah. Maka kemudian bapaknya datang, yaitu Harith bin Abdul Uzza. Fawada'a lahu ba'da thawbihi. Nabi buka sebagian bajunya, kemudian dihamparkan. Bapaknya suruh duduk. Tsumma aqbalat ummuhu. Kemudian ibunya juga datang. Ya, maksud ibunya siapa? Halimah datang. Fawada'a laha syaqqa thawbihi. Kemudian pakaiannya yang satu dilepas, kemudian suruh duduk lagi. Tsumma ja'a akhuhu minar radha'ah. Kemudian setelah itu datang saudara laki-lakinya, siapa tadi? Abdullah. Kemudian setelah itu apa? Disuruh duduk. Kemudian cerita bahwasanya di Taif itu lagi paceklik.
susah kondisinya. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW cerita ke istrinya, yaitu siapa? Khadijah, bahwasanya ini ibuku, ini adalah bapakku, ini adalah yaitu saudara persusuanku. Kemudian diberikan sebelum pulang diberikan 40 ekor kambing, kemudian yaitu 1 ekor unta. Diberikan hadiah untuk kemudian dibawa pulang kemana? Ke Taif. Nah, setelah itu di waktu yang lain pada saat Hajjatul Wada datang ukhtu Halimah. Pada saat Nabi Haji Wada, saudarinya Halimah datang. Kemudian nanya, "Mana Halimah? Aina ummi? Di mana ibuku Halimah?" Faqalat, "Innaha tuwfiyat." Halimah sudah wafat. Fahazina Nabi pun sedih. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW membawakan hadiah yang banyak kepada saudari perempuannya Halimah ini untuk dibawa ke Taif. Itu kejadian kedua. Kejadian ketiga, pada saat Nabi Muhammad SAW setelah penaklukan kota Mekah, nanti ada yang namanya perang Hunain. Ya, ada yang namanya perang Hunain. Perang Hunain ini kejadian setelah Rasul menaklukkan kota Makkah. Ada beberapa sahabat yang baru masuk Islam, kemudian nanti lewat suatu pohon yang bernama Zatu Anwat, kemudian minta, "Ya Rasulullah, ij'alana Zatu Anwat kama lahum Zatu Anwat." Ya Rasul, bikinkan kami pohon keramat seperti itu, seperti dulu kami punya. Kemudian Allahu Akbar, inna sunalam kultum. Itu yang dikatakan Bani Israel kepada siapa? Musa. Oke, selanjut. Nah, kemudian setelah itu pada perang Hunain kan sudah logikanya gini Pak, kota Mekah aja ditaklukkan tanpa perlawanan, satu Mekah masuk Islam. Di antara yang masuk Islam adalah siapa? Abu Sufyan. Dan di antara yang masuk Islam pada saat penaklukan kota Mekah adalah Abbas. Siapa Abbas Pak? Bukan Pak Abbas ya. Aduh, Abbas ya. Al-Abbas yaitu paman Nabi. Makanya kalau ada orang tendensi kepada Abu Sufyan, bapaknya dari Muawiyah, bahwasanya siapa? Muawiyah ini anak dari Abu Sufyan yang memang dari dulu Abu Sufyan musuh Islam. Kemudian Abu Sufyan masuk Islam di Mekah karena dia sudah nggak berkutik, akhirnya ya sudah, daripada dibunuh dia masuk Islam. Kenapa tuduhan itu hanya diutarakan kepada siapa? Abu Sufyan, tidak diutarakan kepada siapa? Abbas, pamannya Nabi, bapaknya dari Abdullah bin Abbas. Nah, ini diantara tokoh-tokoh yang masuk Islam pada saat penaklukan kota Mekah. Nah, ini kan udah banyak. Kemudian ada yang lari, kemudian terjadi pengejaran, intinya mau perang Hunain. Nah, wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum. Ingat perang Hunain, jumlah kalian itu banyak. Ya, jumlah kalian itu banyak. Nah, pada saat perang Hunain tersebut jumlahnya kemudian apa? Banyak, pede, sebagian ada yang apa? Ujub. Kemudian mengatakan la nughallabal yaum, kita nggak mungkin kalah hari ini karena kemarin Mekah aja sudah tunduk tanpa syarat. Nah, pada saat malam-malam ya tenang, kemudian ada sekelompok kaum dari Hawazin kemudian sempat nyerang, kemudian mengkagetkan Rasul dan para sahabatnya. Pada saat siang harinya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kesimpulannya Allah berikan pertolongan, ya Allah berikan pertolongan kepada Nabi dan para sahabatnya, kemudian menang. Kan pada saat menang ada banyak yang ditawan. Ya, ada banyak yang ditawan. Di antara yang ditawan ya tentunya ada laki-laki dan ada wanita. Nah, kemudian setelah itu ya falamma dzafara bihil muslimun, kemenangan, intinya Rasul dan para sahabatnya menang pada saat perang Hunain. Ketika kaum muslimin menang, kemudian setelah itu mereka menawan banyak wanita. Nah, kemudian pada saat itu ada satu wanita yang mungkin diperlakukan kurang baik. Nah, kemudian fa'anafu 'alaiha fisuq. Kemudian ada sesuatu yang membuat hati wanita itu tidak nyaman. Ketika hati itu wanita itu tidak nyaman, akhirnya wanita itu buka mulut, kemudian mengatakan, ta'alamu, ketahui, wallahi inni la ukhtu sahibikum.
kamu jangan gitu. Gini-gini saya saudara perempuan Nabi kalian. Para sahabat bingung. Duh, saudara perempuan dari mana? Sedangkan di Al-Munilah disebutkan apa? Minhu mufradu. Nabi Muhammad itu cuma anak tunggal. Ibunya, bapak ibunya berbulan madu hanya beberapa malam, kemudian ditinggal, kemudian meninggal. Dari mana saudara perempuan? Kemudian falam yusaddiquha. Kemudian mereka nggak percaya dengan ucapan tersebut. Kemudian dia mengatakan, ini ukhtu sahibikum. Saya ini adalah saudara wanita Nabi kalian. Kemudian akhirnya dibawa kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika dibawa kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ini ukhtuki minar rado'ah. Saya saudarimu. Kemudian Nabi bilang, ma'alamatu dzalik. Apa tandanya? Maka wanita itu mengatakan, ad-dotun adat-taniha fi dhahri. Gigitan yang pernah engkau gigit aku di punggung. Ada sebekas gigitan yang pernah engkau gigit aku. Wa ana matrukuka. Dan pada saat itu ya kita sedang bermain, kemudian salah seorang di antara kita ada yang ketinggalan. Kemudian kaki gemesnya akhirnya apa Pak? Digigit seperti itu. Kemudian setelah itu fa'arafar rasul alamah. Kemudian Rasul pun ingat alamat itu. Ingat memori berapa? Memori itu. Penaklukan kota Mekah itu terjadi pada saat Nabi usia berapa Pak? Kurang lebih 60 tahun. Tadi Nabi bersama anak-anaknya siapa? Halimah terakhir usia berapa? 4 tahun. 4 ke 60 berapa tahun? 55 tahun lebih. Wajar Nabi Muhammad SAW gak ingat. Dulu ngelihat masih kecil, sekarang sudah tua. Malah gigitan ini. Kemudian ingat. Dan yang dimaksud di sini siapa? Dialah Syaimah. Nah, Syaimah itu tadi yang saya bilang, catat ini Syaimah. Dia Syaimah. Syaimah ini dialah yang ngomong Nabi waktu kecil, yang ngajakin Nabi main waktu kecil, yang ngajak Nabi kemana-mana waktu kecil, yang ngajarin baca syair kepada Nabi pada saat kecil. Itu Syaimah. Makanya Syaimah itu begitu apa? Begitu dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat Rasul disebutkan ada gigitan, ingat itu. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengatakan apa? Fabasatola dari da'ahu. Kemudian Rasul langsung menghamparkan pakaiannya kembali. Fa'ajlasah alaih. Kemudian habis itu disuruh duduk. Fakhayyaraha. Kemudian ngobrol. Setelah ngobrol Nabi bilang, in ahbabti fa indi muhabbabat dan mukarramah. Syaimah, anak kasih pilihan. Anti mau di sini di kota Mekah, sehingga anti menjadi wanita yang dicintai dan menjadi wanita yang mulia di antara penduduk kota Mekah. Karena anti adalah saudarinya Nabi. Nah, tapi kalau anti mau pulang, tidak mengapa. Maka kemudian setelah itu kata Syaimah, tardeni ila qaumi. Gak apa-apa, pulangkan saja saya ke Taif. Seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW pun memulangkan, kemudian membebaskan siapa Pak? Membebaskan Syaimah. Apa kata Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili? Dan pada saat beliau menjelaskan ini, beliau juga nangis. Beliau katakan, unzur ila wafa'i nabiyina. Lihatlah kesetiaan Nabi kita. Dia tidak lupa tentang jasa orang-orang yang pernah bersama beliau waktu yang lama. Ya, kemudian setelah itu Syaimah dipulangi. Kemudian yang kedua dikasih
perbekalan yang sangat banyak, ya, dikasih hadiah yang banyak, dikasih 3 budak laki-laki, ya, kemudian dikasih onta, dikasih hadiah, kemudian seluruh tadi orang yang ditawan dari kabilahnya semuanya dibebasin. Tadi ditawan semuanya dibebasin. Karena Syaimah awalnya juga ditawan. Karena tadi mendapat perlakuan yang tidak nyaman, kemudian akhirnya dia buka mulut. Ketika dia buka mulut, ternyata semua kaget. Ternyata itu adalah Syaimah. Rasul juga nggak ingat, wajar Pak. TK aja belum kalau zaman sekarang Pak. Tahu-tahu ketemu sudah jadi nenek-nenek seperti itu. Dan nggak ada histori. Zaman dulu nggak ada IG. Ya, kemudian historinya bisa dilihat. Ya, kemudian akhirnya Syaimah pun pulang, dikasih hadiah, budak 3, onta 1, kampung yang menjadi tawanan semuanya bebas. Maka kata Syekh Ibrahim, fa innaha min abrokin nisa. Dia termasuk di antara wanita yang paling banyak mendapatkan keberkahan. Kemudian dia pulang, kata beliau, wahina idzin lam tuslim. Pada saat Syaimah ketemu Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad Syaimah belum Islam. Dia pulang ke Taif, baru kemudian Syaimah masuk Islam. Dia pulang ke Taif, baru Syaimah masuk Islam Pak. Faidahnya apa? Makanya beliau tadi mengatakan unzur ila wafa'adan Nabi. Betapa luhurnya akhlak dan perangai Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak lupa terhadap orang-orang yang pernah berjasa dengan beliau, yang memiliki andil, mengurus beliau waktu kecil, mengajak main, ya, kemudian mengajarkan beberapa syair, yang kemudian sampai kemudian tadi ada menggigit dan seterusnya. Padahal waktu itu Syaimah belum jadi apa? Belum muslim. Tapi perbuatan baik Nabi kepada Syaimah menjadi di antara titik berpikir tentang keluhuran ajaran Islam, dan dia langsung berkomunikasi dengan nabinya. Setelah dia pulang, dia kemudian apa Pak? Syaimah masuk Islam. Sekalian rahimanallahu wa iyyakum, faedahnya adalah tadi poin pertama, yaitu adalah unzur ila wafa'in Nabi. Setia dan jangan lupa kebaikan tentang orang-orang yang pernah berbuat baik, berjasa kepada kita dalam jangka waktu hidup kita. Pasti di situ banyak sekali orang-orang itu, mulai dari kita bagus sekolah atau kemudian itu. Ya, kalau kita ngelihat mungkin dari awal kita diajarin huruf A, Ba seperti itu, atau Iqra, atau yang zaman dulu alif fathah, A gitu ya. Apa lagi Pak? Ba fathah. Saya nggak dapat zaman itu ya. Saya nggak dapat zaman itu. Saya sudah dapat zaman sudah jadi buku ya, seperti itu. Nah, sekalian rahimakumullah, intinya banyak sekali orang yang sudah berjasa di zaman ya kehidupan kita tersebut. Unzur ila. Pada saat itu siapa tadi? Bahwasanya Syaimah belum masuk Islam. Ya, tapi Nabi berbuat baik, kebaikan Nabi ya di antara penyebab jalan hidayah Syaimah kemudian akhirnya masuk ke dalam Islam. Nah, sekalian rahimanallahu, ini di antara pelajaran yang kita ambil. Kemudian pelajaran yang kita ambil ini berkaitan dengan siapa Pak? Berkaitan dengan tadi bersama Syaimah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengapa Nabi Muhammad SAW ya dibawa ke Taif. Ya, dibawa ke Taif, di antara yang disebutkan oleh para ulama, anna rada'atahu fil badiyah, Nabi Muhammad SAW disusui di Badui, taqiyatun li jismihi, untuk menguatkan fisiknya. Tentunya beda ya kemampuan anak kota dengan anak desa. Anak kota tiap hari pegangannya gadget. Karena desa mungkin pegangannya apa? Timba, seperti pacul mungkin seperti itu Pak ya. Wa safa'un li dhihnihi, dan membikin pikirannya itu jadi celing. Apa? Sofa jernih. Hidup di desa bisa membuat apa? Bikin apa? Pikirannya itu jadi apa? Jernih gitu. Artinya kesuntukan, beban dan segala macamnya itu bisa apa?
terurai sedikit demi sedikit. Ib'adan anil Madinah, karena di kota itu banyak polusi, kemudian kegaduhan dan lain segala macamnya. Nah, kemudian disampaikan wastafada min hada, oleh sebab itu di sini diambil faidah ya, bahwasanya diantaranya adalah yansihul murabbun bihtimami bisihatil aql. Oleh sebab itu ya, beberapa pendidik atau kalangan praktisi pendidikan menyarankan tentang perhatian terhadap tumbuh kembangnya anak. Di antaranya adalah wal khuruj bihi ilal khala wal hawa ittalaq, keluar rekreasi ke khala, padang rumput yang luar, atau ke tempat hijau-hijauan, atau ke udara yang sejuk. Sebagian teman kita sudah start duluan, Pak. Materinya baru disampaikan sudah, Pak. Sudah banyak yang sudah yang waktu itu Anda sempat ngomong ada sama seorang ikhwah, Ustadz gini segala macam. Saya bilang insya Allah nanti ada materinya. Kenapa Nabi ditaruh di Taif? Apa faedahnya? Apa biasanya bahasa? Nah, ada penjelasan kenapa Nabi ditaruh di Taif, karena udaranya sejuk. Udara yang sejuk itu bikin pikiran itu menjadi apa? Ya, menjadi pikiran itu terbuka, menjadi tenang. Ya, kemudian belajar juga enak. Oleh sebab itu banyak beberapa pondok-pondok mereka buka di tempat apa? Ya, buta sejuk, kemudian daerahnya hijau dan segala macam supaya apa? Supaya fresh seperti itu. Oh, kalau gitu liburan boleh Ustaz ya? Iya, nanti materinya pada saat materi di persusuan Nabi insya Allah. Nah pun orangnya sudah start duluan nih kayaknya, nggak ada di sini. Nah, jadi sekalian rahimanalaikum. Nah, Allah Ta'ala bisa qadarullah pas ya Pak ya. Ya kita jadi apa namanya intinya, apakah rekreasi itu terlarang? Tidak apa-apa, boleh saja hukumnya. Kemudian yang kedua adalah kadang memang ya anak-anak kita ya kemudian keluarga kita perlu yang namanya rekreasi seperti itu untuk melepas apa penat dan peningnya pikiran ya. Silahkan disesuaikan kondisi ya, mungkin yang sederhana aja Pak ya, ngelihat kereta lewat mungkin juga bisa senang seperti itu. Nah, ya atau kemudian di mana itu ada nggak sawah, ini sawah itu banyak ya, seperti kan orang kota juga kadang jarang ngelihat sawah, ketika masuk area Cibitung ngelihat yang hijau-hijau mungkin senang seperti. Silakan disesuaikan dengan kadarnya masing-masing. Dan di dalam buku yang ditulis ya tentang perjalanan Syekh Abdul Razak disampaikan di situ bahwasanya Syekh Abdul Razak juga kadang membawa keluarganya untuk apa? Ke Taif ya, untuk apa? Mendapatkan suasana yang hijau-hijauan. Dan beberapa masyayikh juga kalau datang ke Indonesia suka ya untuk daerah Jawa Timur dan dipilihkan di area yang hijau-hijauan seperti itu. Nah, sekalian rahimahullah, jadi itu. Jadi kenapa ada di Taif? Satu, menguatkan lisan. Kemudian juga yang kedua adalah agar pikirannya jernih. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah ya untuk menjaga dan menguatkan fisiknya. Nah, sekarang rahmatullahi mungkin sementara itu dulu, sudah jam 8 ya, berkaitan dengan faedah persusuan Nabi Muhammad SAW bersama siapa? Bersama Halimah. Saya ulangi sekali lagi dari awal, bahwasanya Nabi disusui oleh yang pertama ibunya beberapa hari. Kemudian yang kedua disusui oleh Suwaibah menyusui beberapa bayi, diantaranya Masruh putranya sendiri, kemudian Hamzah paman Nabi, kemudian siapa? Abu Salamah, kemudian habis itu siapa Pak? Abu Salamah, kemudian setelah itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menurut Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili, apakah Suwaibah masuk Islam? Beliau cenderung mengatakan tidak. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad beliau mengatakan mukhtalaf fihi. Wallahu ta'ala bisawab. Kemudian berkaitan dengan yang ketiga yaitu siapa? Halimatus Sa'diyah. Kisah tentang Halimah ini ma'ruf. Cuman yang ingin saya tambahkan penjelasan dari Syekh Ibrahim dan juga di dalam Bidayatul Mujtahid setelah itu gimana? Karena seringkali penjelasan tentang Halimah pada saat sisi awal Halimah membawa Nabi. Lalu sisi yang selanjutnya itu gimana? Ya, itulah diantara kebaikan Nabi.
Jadi pada saat Nabi menjadi Nabi, menikah dengan Khadijah, siapa Pak? Tadi Halimah dan suaminya datang dan Abdullah. Kemudian kali yang kedua Halimahnya sudah wafat, yang datang siapa? Saudarinya. Kemudian pada saat setelah penaklukan kota Mekah, Syaimah tertawan, kemudian sampai bicara, saya adalah saudari Nabi kalian. Kemudian jarak 4 tahun dengan 60 tahun gak pernah ketemu, reuni yang sekian lama. Faedahnya adalah ingat jasa orang-orang yang pernah berjasa dengan kita. Kalau mereka masih ada, kunjungi mereka. Kalau mereka telah tiada, doakan mereka dan berbuat baiklah kepada mereka, karena itu diantara pintu kebaikan lagi kepada kita. Nah, kebaikan Nabi Muhammad SAW kepada Syaimah, berbuat baik buat siapa namanya? Syaimah sendiri dan juga kaumnya bisa bebas. Tapi ternyata di balik itu ada yang lebih hebat, yaitu mereka masuk Islam. Keluar sedikit dapat apa? Modal yang lebih besar. Nah, assalamualaikum wa yakum. Kemudian yang kedua adalah yaitu tadi tentang healing. Ya, silakan sesuai dengan kondisi. Nah, Assalamualaikum dan ibu sekalian, mungkin ini yang kami sampaikan. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai dan menyayangi kita sekalian, menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang dapat meladani akhlak dan kemudian perilaku dan sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.